Oke, assalamualaikum. Saat ini kita berada di lokasi project bersama vendor kelistrikan kita mengupdate keadaan project kita ini. Nah, itu alat berat kita ya, sedang action untuk pembersihan lahan, baru nanti penggalian. Ini kita menuju ke base camp untuk meninjau proses pemasangan instalasi listrik. Ikuti terus. Oke, sekarang kita ada di base camp. Nah, kondisi base camp sudah hampir 100% selesai. Hari ini kita mau buat tower untuk air. Nah, ini kondisi terkini di base camp. Insyaallah selesai base camp untuk Pimpro. Nah, ini Pimpro kita, Cohiril, anak Semende. Ruang dalam. Oke, ruang dalam. Kondisi di dalam ruangan ini kurang lebih ukurannya 2,5 meter kali 3. Nah, sana bisa dilihat alat berat kita tuh. Nah, itu alat berat kita lagi operasi untuk gali kanal. Nah, besok Jumat malam 1 unit akan masuk kembali. Nanti kita akan coba visit dengan drone kita menuju ke lokasi itu. Sekian, itu saja kita melaporkan dari markas. Selanjutnya kita penerbangan. Oke, hari ini lagi di lokasi bersama pengawas kita, Bapak Cohiril. Bagaimana Pak hari pertamanya di lapangan? Alhamdulillah mantap ya. Kira-kira Terik matahari lumayan ya, lumayan membakar kulit. camp ini ditargetkan berapa hari selesai ini? Soal hari ini selesai. Hari ini selesai Pak ya. Insyaallah. Nah, tujuan dibuat camp ini untuk apa Pak ini Pak? Untuk beristirahat. Oke, untuk stay ya. Iya sini. Siap-siap. Nah, jadi itulah tadi singkat sambutan dari pengawas kita di camp project mega project BMT Darussalam Ibul Besar. Selanjutnya kita jalan-jalan dari langit. Bye bye. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita take off.
Hari ini kita akan lihat kembali progres pembuatan kolam retensi kita di lahan Ibul. Nah, itu sudah terlihat alat berat kita ya. Kita mulai merapat. Hari ini kita coba untuk terbang lebih rendah lagi untuk melihat detail dari pengerjaan si alat berat ini. Sudah sejauh mana progres penggaliannya. Nah, kita agak cepat sedikit. Nah, kita sudah sampai di titik penggalian. Ternyata alat berat sepertinya sedang mengover gundukan tanah hasil penggalian kolam retensi tersebut ke sisi sebelah depan. Ini dimaksudkan seperti kemarin pada episode sebelumnya kita jelaskan bahwa tanah ini akan kita gulung, sehingga dari hasil penggalian kolam ini, tanah ini kita tarik ke permukaan untuk diratakan ke arah depan ya, ke pinggir sungai. Nah, oke, terlihat sudah 2 kolam retensi ya. Yang satu masih sangat kecil, yang ini bentuknya agak lebih besar lagi ya. Kita coba lihat observasi di sini. Nah, itu jalan kita ya. Dari pinggir jaraknya ke titik tengah. Kita coba sedikit merapat lagi. Kita observasi kolamnya. Ya. Ada yang tanya teman-teman, kenapa nggak modelnya kita timbun aja ini? Ya, setelah kita perhitungkan kos dari menimbun tanah dengan mendatangkan dari tempat lain menggunakan angkutan darat dengan penggalian kolam retensi di wilayah rendah seperti ini, lebih efektif kita menggali kolam retensi. Selain kita bisa menghemat biaya, juga akan timbul view baru nantinya di kawasan mega proyek BMT Darussalam ini. Kolam retensi ini diwacanakan kurang lebih 1 hektar yang nantinya akan jadi objek wisata baru untuk kawasan ini, dan mudah-mudahan ini berdampak juga kepada lingkungan sekitar, dampak juga untuk ya lokalisasi pariwisata. Oke, kita turun lagi, kita lihat alat berat masih stay dan lancar, tidak ada hambatan teman-teman. Nah, kolamnya terlihat persegi panjang, kurang lebih itu sudah ukuran 15 kali 8 meter lebih, dengan kedalaman itu hampir 6 meter ya teman-teman sekalian, cukup dalam. Di posisi ini angin terlihat cukup kuat ya, karena beberapa kali pantulan sinyal video kita sempat hampir terputus, entah ada intervensi atau memang sedang kurang bagus. Nah, kita coba landai lagi mendekati. Nah, kita perhatikan dengan seksama tanah gambut ya, tanah hitam. Tanah gambut ini teman-teman sekalian punya daya serap yang bagus kalau digunakan untuk menimbun. Nah, jadi kalau ada mau nimbun tanah yang lokalisasinya itu setengah rawa, bagusnya untuk permukaan dasar itu pakai tanah hitam ini dulu ya, karena dia menyerap air. Nah, sekarang kita lebih dekat lagi, kita lihat aktivitas operatornya. Nah, jadi menggunakan bucket dipindahkan satu demi satu
tumpukan tanah itu nanti ada estafet 1 unit lagi bertugas untuk menarik tanah itu ke depan, hingga nanti seluruh permukaan besar ini akan rata tanahnya. Nah, kayaknya operator lagi minum itu. Ternyata sopir alat berat juga bisa haus ya, operator. Oke teman-teman sekalian, menyambung informasi di episode ketiga kemarin bahwa kita akan adakan donasi untuk pembuatan sumur bor ya di lokasi dekat lahan kapling kita ini, yang mana mudah-mudahan itu jadi CSR juga dari dampak adanya proyek ini untuk pembuatan sumur bor musola terdekat. Kita harapkan juga nanti partisipasi teman-teman semua untuk ikut serta dalam donasi tersebut. Nah teman-teman, pada episode kali ini ada yang sedikit berbeda ya. Kenapa saya bilang ada yang sedikit berbeda? Di episode keempat ini, karena terbang landai ini ada dampak yang kita dapatkan, di mana eksiden drone menabrak ranting dan akhirnya hilang kendali, lalu kita crash jatuh. Ini pertama kalinya terjadi saat penerbangan. Nah ini detik-detik kita mau men-shoot kolam retensi yang satu lagi, terjadi kesalahan teknis, yaitu kita lupa untuk observasi dulu. Nah ini kita makin dekat dan terjadilah crash saat kita menabrak ranting. Akhirnya drone jatuh ke bawah. Ini sempat membuat teman-teman sekalian panik juga ya, termasuk saya operator sendiri ambil sikap tenang dengan melihat titik GPS dari layar monitor kendali, sehingga itu menuntun kita di mana titik drone ini jatuh. Untuk itu lihat dan terus ikuti proses evakuasinya. Ini akan jadi pengalaman yang seru. Apakah drone ini masih bisa kita pakai atau tidak teman-teman sekalian? Qadarullah, ini terjadi bukan atas kehendak kita, dan semoga menjadi pelajaran buat saya pribadi dan teman-teman operator yang lain, bahwa sebelum kita terbang landai, pastikan kita observasi 360 derajat terlebih dahulu, dan jangan pernah lepaskan sorot pandang mata kita dari drone yang sedang terbang. Walaupun hanya terlihat kecil, paling tidak kita tahu posisinya ada di mana teman-teman sekalian, agar tidak terjadi seperti ini. Kita lihat proses evakuasinya ya teman-teman sekalian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ohadron Palembang.